Halo, saya Haruna Putro. Bila kita coba mencari data di internet mengenai berapa jumlah air yang digunakan untuk mencuci tangan dalam sekali mencuci, ternyata tidak cukup mudah untuk mendapatkan jawabannya. Kalaupun ada, jawabannya beraneka ragam. Ada yang menyebutkan bahwa dalam sekali mencuci tangan menghabiskan air sekitar 1,5 liter per orang per hari. Ada juga literatur yang menyampaikan dalam sehari 10 kali mencuci tangan menghabiskan air sekitar 80 liter air. Artinya bahwa dalam sekali mencuci tangan itu membutuhkan air sekitar 8 liter. Ada sumber lain yang menyebutkan bahwa dalam satu kali mencuci tangan menghabiskan air sekitar 2 sampai 2,5 liter. Penelitian barat menyampaikan bahwa dalam sekali mencuci tangan lebih dari 70 liter air yang dibuang. Bila menggunakan keran otomatis, maka bisa ditekan menjadi 12 sampai 20 liter. Dan literatur lain menyebutkan bahwa sekali mencuci tangan menghabiskan air sekitar 1,04 galon air. Artinya kalau dikonversi menjadi liter sekitar 3,94 liter. Jadi mana yang sebenarnya akan kita pakai sebagai literatur di dalam mencari jumlah air yang digunakan untuk mencuci tangan? Kali ini saya coba untuk melakukan penelitian dengan mengukur berapa jumlah air yang digunakan dalam sekali mencuci tangan terhadap 6 volunteer yang membantu saya. Kali ini saya menggunakan 2 wastafel, di mana debit air dalam 2 wastafel tersebut adalah beda. Selamat menyaksikan. Air dari wastafel ditampung dalam suatu wadah, di mana di wadah tersebut sudah dikasih tanda volume dari air yang akan tertampung, sehingga air yang keluar dari wastafel ya tertampung di dalam wadah tersebut. Kemudian setelah selesai baru diukur berapa air yang tertampung dalam sekali cuci tangan tersebut. Berikutnya adalah kita coba menganalisis data, yaitu dengan mencatat dan mengukur waktu serta banyaknya air atau volume yang digunakan untuk mencuci tangan pada 2 wastafel tersebut, yaitu dengan mencatatkan pada tabel, ya, dimana di situ ada mulai 1, ada stop 1, mulai 2, stop 2, dan volume. Interval waktu antara mulai 1 dan stop 1 merupakan lamanya waktu yang digunakan untuk membasuh tangan sebelum menggunakan sabun. Kemudian interval waktu antara stop 1 dan mulai 2 adalah lamanya
tangan mencuci menggunakan sabun. Kemudian mulai 2 sampai stop di 2 itu merupakan lamanya untuk membasuh tangan dengan air. Kemudian yang terakhir adalah mencatat volume air yang tertampung di dalam tampungan tersebut. Nah, kemudian mengukur debit aliran di dalam keran, yaitu debit merupakan fungsi dari volume dibagi waktu, dan di dalam penelitian ini waktu kita gunakan 1 menit, dan di wastafel 1 tertampung 4 liter dan di wastafel 2 tertampung 3,4 liter. Nah, kemudian pada wastafel 1 tabelnya terlihat seperti ini, yaitu yang biru itu adalah waktu yang digunakan untuk mencuci tangan dengan sabun, kemudian yang hijau adalah waktu membasuh tangan dengan air. Ini meliputi waktu pertama saat membasahi air sebelum menggunakan sabun, kemudian ditambah dengan waktu yang digunakan untuk membilas air ya, sehingga ini merupakan waktu total antara membasahi tangan dan membilas ya, seperti itu. Nah, di sebelah kanan ada grafik volume, yaitu yang sebelah kiri atau yang kuning muda itu adalah volume tampungan ember, kemudian yang sebelah kanan atau kuning agak tua yaitu volume perhitungan, yaitu merupakan hasil perkalian antara debit wastafel ya, yang kurang lebih 4 liter itu dikalikan dengan yang hijau atau total lama air mengalir, yaitu pada saat pertama membasahi dan pada saat membasuh ya, atau membilas. Kemudian pada wastafel yang kedua kita lihat itu grafiknya sama seperti ini juga, yakni yang biru itu adalah waktu mencuci tangan dengan sabun, kemudian yang hijau adalah total waktu saat menggunakan air, yaitu saat membasahi tangan sebelum mencuci dengan sabun ditambah dengan waktu yang digunakan untuk membilas ya, membersihkan sabun dari tangan. Nah, ini kita lihat range intervalnya, yaitu ada 12 detik, 24 detik, 12 detik, 13, 15. Kemudian yang biru waktu mencuci dengan sabun juga kisaran 20 ya, ada yang 19, 20, ada yang 41, 15, 30 seperti itu. Nah, sebelah kanan demikian pula, yaitu perbandingan antara volume tampungan dari ember, dan yang sebelah kanan yaitu volume perhitungan antara hasil perkalian antara debit dengan lama membasuh tangan dengan air. Nah, kita lihat mirip-mirip ya, seperti itu. Sehingga dari 2 percobaan ini kita memperoleh resume ya, seperti berikut. Jadi rata-rata waktu untuk mencuci tangan sekitar, ini di dalam penelitian ini ya, itu sekitar 20,7 detik. Kemudian rata-rata lama waktu yang digunakan untuk membilas itu sekitar 17,2 detik. Kemudian debit air keran sangat mempengaruhi jumlah air yang digunakan untuk mencuci tangan, dan jumlah air yang digunakan untuk mencuci tangan sebanding dengan debit air keran. Nah, sehingga nah ini debit keran mempengaruhi sangat mempengaruhi jumlah air yang digunakan untuk mencuci tangan tersebut. Semakin tinggi debitnya ya, semakin banyak jumlah yang akan kita gunakan untuk mencuci tangan. Kemudian dari penelitian itu juga perbandingan rata-rata volume air antara wastafel 1 dan wastafel 2 itu 1,7, dan perbandingan debit wastafel 1 dan wastafel 2 yaitu 4 bagi 3,4 ya.
itu sekitar 1,5. Nah ini sebanding dengan kisaran perbandingan yang mirip, yaitu 1,7 dan 1,5. Nah ini tergantung jenis keran dan head air yang stabil. Jenis keran yang seperti ini, yaitu on off nya itu menjamin bahwa ketika buka dia akan buka 100%. Beda dengan keran yang ulir ya, ada yang dia membuka 2 kali putaran, ada yang 1 kali putaran, dan lain-lain. Nah keran seperti ini menjamin bahwa pembukaannya adalah maksimal dan 0 atau tertutup seperti itu. Nah sekarang bagaimana bila air mengalir dari awal sampai akhir saat cuci tangan? Artinya bahwa pada saat cuci tangan dengan sabun keran tetap mengalir. Artinya bahwa total waktu, yaitu waktu membasahi tangan ditambah waktu cuci dengan sabun ditambah dengan waktu bilas, nah itu dikali dengan debit. Nah di sini terlihat dengan perbedaan yang cukup baik, yang 4:4,2 dan 2,8 dan 2,8. Nah ini merupakan tampungan maksimal ya, ketika pada saat mencuci keran tidak dimatikan. Nah kesimpulannya adalah bahwa rata-rata lama cuci tangan dengan sabun adalah sekitar 20 detik ya, ini sama seperti anjuran dari Kementerian Kesehatan. Kemudian rata-rata lama waktu yang digunakan untuk membilas adalah 12-24 detik, meskipun dari 2 beda debit aliran. Kemudian umur responden itu tidak mempengaruhi rata-rata waktu cuci dan bilas. Kemudian volume tampungan langsung hampir sama dengan volume dari perkalian lama air mengalir dikalikan debit. Kemudian debit air wastafel 1 dan 2 dirasa cukup untuk mencuci tangan, namun dapat dimungkinkan ada debit keran yang lebih besar dari wastafel 1 dan lebih kecil dari wastafel 2. Nah kemudian volume air yang digunakan sekali mencuci tangan yakni sekitar 1-5 liter, dan untuk jangkauan yang lebih pendek sekitar 2-3 liter. Tapi dari 6 volunteer kemarin itu prefer sekitar ya 1-2 liter ya, seperti itu. Nah bagaimana implikasinya? Ambil rata-rata volume untuk sekali cuci sekitar 2 liter ya, untuk yang moderat, untuk lama cuci dan debit yang moderat. Bila diasumsikan jumlah cuci tangan sebanyak 10 kali, nah itu tentunya ini kalau saya ya, yaitu 3 kali sebelum makan, dan setelah sampai di rumah 2 kali, setelah pulang dari masjid 5 kali. Itu saya biasanya kalau pulang dari 5 kali sholat, nah itu terus cuci tangan. Nah tentunya ini orang per orang akan beda ya, tergantung berapa. Nah ini maka dalam sehari itu 20 liter. Nah, berapa untuk 1 RT, 1 RW, kecamatan atau kota, kabupaten atau kota. Nah bagaimana juga air bekas cuci tangan yang banyak mengandung deterjen. Nah ini tentunya lebih banyak membutuhkan suatu penelitian lanjutan guna untuk mengurangi lah dampak dari adanya new normal yang sekarang ini terjadi. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.